Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid di kota Baghdad, hiduplah seorang pemuda bernama Sinbad yang sering dijuluki Sinbad si Kuli Panggul. Julukan itu melekat karena pekerjaannya sebagai buruh angkut di pasar, mengangkut barang-barang milik para pedagang dengan imbalan beberapa keping uang. Suatu hari, Sinbad diminta oleh seseorang untuk membawa barang yang sangat berat. Kebetulan hari itu matahari bersinar terik, membuat peluhnya mengucur deras baru beberapa langkah ia berjalan. Kelelahan yang luar biasa membuatnya mencari tempat berteduh. Di tepi jalan, ia melihat sebuah balai-balai di depan rumah seorang saudagar kaya. Tanpa berpikir panjang, ia menghampirinya untuk beristirahat sejenak. Angin sepoi-sepoi membuat tubuhnya terasa nyaman, dan dalam sekejap rasa kantuk menyerang. Namun sebelum ia benar-benar terlelap, telinganya menangkap suara merdu dari dalam rumah sang saudagar. Dari tempat duduknya, ia juga mencium aroma harum masakan yang menggoda. Didorong rasa penasaran, Sinbad bangkit dan melangkah mendekat ke rumah megah itu. Ia duduk di ambang pintu, mendengarkan lantunan syair yang indah bersaut-sautan dengan kicauan burung-burung langka di taman rumah itu. Karena begitu terpesona, ia memberanikan diri melongok ke dalam. Pemandangan yang tampak di hadapannya membuat tertegun. Taman luas penuh bunga dan pepohonan, budak-budak lelaki dan perempuan yang bersenandung, serta hiasan rumah bak istana. Di tengah kekagumannya, aroma masakan yang menggugah selera kembali tercium. Ia pun menengadah ke langit dan berdoa lirih. Ya Allah yang Maha Suci, Engkaulah yang mencipta dan menuntun segala sesuatu sesuai kehendak-Mu. Engkau menjadikan sebagian manusia kaya raya dan sebagian lain miskin papa. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Betapa agung kekuasaan-Mu dan sempurna ketetapan-Mu. Ya Allah, lihatlah hamba-Mu ini, yang tetap miskin meski telah bekerja keras setiap hari. Sungguh rumah ini milik orang yang telah Engkau beri nikmat luar biasa. Engkau Maha tahu betapa hamba telah berjuang sekuat tenaga, namun tetap hidup dalam kesusahan. Setelah menumpahkan isi hatinya, Sinbad menarik napas panjang dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum ia sempat beranjak, tiba-tiba seorang bocah tampan keluar dari rumah itu dan berkata sopan, "Masuklah Kak, majikanku memanggilmu." Sinbad sempat ragu, namun bocah itu menarik tangannya dengan lembut. Ia akhirnya menuruti ajakan itu dan meletakkan barang bawaannya di lantai sebelum masuk. Begitu melangkah ke dalam rumah, Sinbad tertegun. Keindahan di dalam rumah itu sungguh menakjubkan. Perabotan mewah, taman dalam yang indah, serta meja panjang yang penuh makanan lezat membuatnya serasa memasuki istana raja. Di tengah ruangan, di atas singgasana berhias permata, duduk seorang lelaki paruh baya berwibawa dan tampan. Demi Allah, batin Sinbad, tempat ini bagaikan salah satu bagian dari surga, atau istana seorang raja. Ia pun menundukkan badan dan memberi salam dengan hormat. Assalamualaikum. Lelaki itu tersenyum dan menjawab, Waalaikumsalam, silahkan duduk sahabatku, anggaplah rumah ini rumahmu sendiri. Nikmatilah hidangan yang tersedia sepuas hatimu. Sinbad pun duduk dan mulai menyantap makanan yang dihidangkan. Sementara ia makan, lelaki itu memandangnya penuh perhatian. Selamat datang wahai sahabat, bolehkah aku tahu siapa namamu dan apa pekerjaanmu? Tuanku, jawab Sinbad, namaku Sinbad, tapi orang-orang memanggilku Sinbad si Kuli Panggul. Karena pekerjaanku mengangkut barang-barang di pasar demi beberapa keping uang. Mendengar jawaban itu, lelaki kaya itu tertawa ringan, membuat Sinbad terkejut. Apakah Tuan menertawakan pekerjaanku? Tanya Sinbad hati-hati. Apakah Tuan menganggapnya hina? Lelaki itu segera menggeleng. Bukan begitu sahabatku, aku tertawa karena namamu sama persis denganku. Aku juga bernama Sinbad. Hanya saja orang-orang memanggilku Sinbad si pelaut, sebab dulu aku pernah menjadi seorang pelaut. Sinbad si Kuli pun tersenyum kikuk. Lalu, mengapa Tuan memanggilku ke rumah yang semewah ini? Aku ingin mendengar kembali syair yang tadi kau senandungkan di depan rumahku,
Jawab Sinbad si pelaut lembut, "Jangan malu, anggaplah aku saudaramu." Dengan agak ragu, Sinbad si kuli menyenandungkan kembali syairnya. Setelah ia selesai, Sinbad si pelaut mengangguk pelan dan berkata, "Terima kasih saudaraku, kini biarlah aku membalas kebaikanmu dengan menceritakan pengalaman hidupku yang luar biasa. 7 kali perjalanan penuh bahaya yang telah membentuk diriku hingga menjadi seperti sekarang. Dari kisahku nanti, kau akan memahami bahwa hidup manusia tak lepas dari takdir Allah dan bahwa setiap nikmat datang bersama ujian." Sinbad si pelaut mulai bercerita dengan suara tenang namun berwibawa. Semua yang hadir terdiam mendengarkan. "Aku adalah anak seorang saudagar kaya yang terkemuka di Baghdad," katanya. "Namun ketika aku masih kecil, ayahku wafat dan meninggalkan harta melimpah. Karena sejak kecil terbiasa hidup mewah, aku tidak bijak mengelola kekayaan itu. Hari demi hari, ia habiskan untuk berfoya-foya bersama teman-teman, berpesta, dan bersenang-senang tanpa tujuan. Hingga usianya menginjak 20 tahun, ia tersadar, semua hartanya hampir habis. Panik dan putus asa, ia teringat sebuah pesan bijak yang pernah didengarnya. Ada 3 hal yang lebih baik dari 3 hal lainnya. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Anjing hidup lebih baik daripada 7 serigala mati, dan liang kubur lebih baik daripada istana megah." Kata-kata itu menggugahnya. Ia sadar hidupnya harus berubah. Maka Sinbad menjual semua sisa barang milik ayahnya, bahkan perabot rumah, hingga terkumpul 3.000 dirham. Dengan uang itu, ia berniat berdagang dan mengarungi negeri-negeri jauh untuk mencari rezeki halal. Setelah semua persiapan selesai, ia meninggalkan Baghdad menuju Basra, lalu bergabung dengan beberapa saudagar lain di sebuah kapal niaga besar. Kapal itu berlayar meninggalkan pelabuhan, membentangkan layar dan menantang samudra luas. Cuaca saat itu sangat baik, angin bersahabat, laut tenang. Kota demi kota, mereka singgahi untuk menjual dan menukar barang dagangan. Perjalanan berjalan lancar, sampai suatu hari, mereka tiba di sebuah pulau yang indah laksana surga. Para penumpang memutuskan beristirahat di pantai. Ada yang mencuci pakaian, ada yang berleha-leha di bawah pohon, sementara Sinbad ikut bersantai menikmati pemandangan yang menakjubkan. Namun tak lama kemudian, nahkoda kapal berteriak keras dari atas dek. "Cepat naik ke kapal, selamatkan diri kalian. Pulau ini bukan pulau, tapi punggung seekor ikan raksasa." Banyak yang panik dan langsung berlari, namun sebagian, termasuk Sinbad, mengira sang nahkoda hanya bergurau. Hingga beberapa saat kemudian, pulau itu berguncang hebat. Tanah yang mereka pijak bergerak dan perlahan tenggelam. Teriakan terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian menuju kapal, tapi Sinbad terlambat. Ia melihat dengan ngeri saat pulau itu ternyata benar-benar seekor ikan raksasa yang menyelam ke dasar laut, menyeret banyak penumpang bersamanya. Sinbad hampir tenggelam, namun dengan izin Allah, tangannya meraih sebatang kayu mengapung. Ia berpegang erat sambil terombang-ambing di tengah samudra, melihat kapal mereka menjauh dan hilang di cakrawala. Kata-kata itu menggugahnya. "Aku benar-benar yakin saat itu, ajalku sudah dekat," kata Sinbad. "Namun aku tak menyerah. Aku bertahan di atas kayu itu, mengayuh perlahan dengan sisa tenaga." Malam berganti pagi. Saat membuka mata, ia terkejut. Tubuhnya telah terdampar di pantai sebuah pulau asing. Ia bersyukur karena masih hidup. Setelah istirahat dan makan buah-buahan dari hutan, ia menghabiskan beberapa hari memulihkan tenaga. Suatu hari, Sinbad berjalan ke tengah pulau dan melihat seekor kuda yang diikat pada sebatang pasak. Ia mendekat, namun kuda itu meringkik keras seolah ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang berteriak dari kejauhan. "Hai, jangan bergerak, siapa kau dan dari mana asalmu?" Dari balik semak, muncul seorang lelaki. Sinbad menjelaskan bahwa ia adalah pedagang dari Baghdad yang terdampar karena kapalnya tenggelam. Lelaki itu terkejut, lalu berkata, "Ikutlah denganku, masuk ke lubang itu."
Sinbad menuruti ajakan itu. Di dalam lubang bawah tanah yang luas dan tinggi, ia menemukan banyak orang bekerja dan beberapa budak membawa makanan. Lelaki itu menjelaskan bahwa mereka semua adalah penjaga istal, kandang kuda, milik Raja Maharajan, yang setiap malam bulan purnama membawa kuda betina ke pantai untuk dikawinkan dengan kuda jantan laut, makhluk ajaib yang muncul dari dasar samudra. Tak lama, mereka mendengar suara derap dan ringkikan kuda dari atas. Mereka mengintip dan benar saja, seekor kuda raksasa muncul dari laut untuk mengawini kuda betina. Setelah selesai, para penjaga keluar dan mengusir kuda laut itu kembali ke samudra. Lelaki yang menolong Sinbad kemudian membawanya ke ibu kota kerajaan untuk menghadap Raja Maharajan. Raja Maharajan menerima Sinbad dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah mendengar kisah pelayarannya yang menakjubkan, sang raja berkata, "Wahai anak muda, kisahmu sungguh luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu kau telah binasa di lautan." Raja kemudian memerintahkan agar Sinbad dijamu dengan baik dan bahkan mengangkatnya sebagai pengawas pelabuhan, bertugas mencatat kapal yang datang dan pergi. Meski hidup nyaman di sana, Sinbad tak dapat menghapus kerinduan terhadap tanah kelahirannya, Baghdad. Hari demi hari berlalu, Sinbad menjalani tugasnya di pelabuhan dengan baik, mencatat setiap kapal yang datang ke negeri Raja Maharajan. Meski dihormati dan hidup berkecukupan, hatinya tetap rindu kepada Baghdad. Setiap kali kapal baru berlabuh, ia bertanya kepada nahkoda dan para awak kapal tentang negeri tujuan mereka, berharap suatu hari ada kapal yang akan berlayar kembali ke tanah kelahirannya. Namun tak satu pun kapal menuju ke sana. Sampai suatu hari, datanglah sebuah kapal niaga besar dari Hindustan. Kapal itu membawa banyak saudagar dan barang dagangan. Setelah kapal merapat dan para pedagang turun, Sinbad melakukan tugasnya mencatat kargo mereka. Ia lalu bertanya kepada nahkoda kapal, "Wahai nahkoda, apakah di kapalmu masih ada barang yang belum diturunkan?" "Masih, Tuan," jawab sang nahkoda. "Namun barang-barang itu bukan milik siapapun di sini. Pemiliknya telah meninggal. Ia tenggelam di laut ketika kami berlayar." "Siapa nama pemilik barang itu?" tanya Sinbad. "Namanya Sinbad," jawab nahkoda. "Ia tewas ditelan ombak di tengah samudra." Mendengar namanya sendiri disebut, Sinbad tertegun. Ia memandangi wajah nahkoda itu dengan seksama. Ternyata ia mengenalinya. Itu adalah nahkoda kapal yang dulu ia tumpangi, sebelum peristiwa di Pulau Ikan Raksasa. "Wahai nahkoda," seru Sinbad, "apakah kau tidak mengenalku? Akulah Sinbad, pemilik barang-barang itu. Aku yang dulu ikut berlayar bersamamu." Sang nahkoda memandangnya heran. "Tidak mungkin. Aku sendiri melihat Sinbad tenggelam di laut bersama beberapa penumpang lain." Namun Sinbad tak menyerah. Ia lalu menceritakan seluruh kisahnya, dari awal pelayaran, peristiwa di punggung ikan raksasa, hingga ia terdampar di negeri Raja Maharajan, dan diangkat menjadi pejabat pelabuhan. Ia juga menyebut beberapa peristiwa kecil yang hanya diketahui oleh mereka berdua, sebagai bukti bahwa ia benar-benar orang yang sama. Akhirnya, sang nahkoda mempercayainya. "Subhanallah," ucap nahkoda itu terharu, "jadi kau benar-benar masih hidup, wahai Sinbad." Mereka pun berpelukan penuh syukur. Para awak kapal lain juga terkejut, mendengar bahwa Sinbad ternyata selamat dari bencana yang dulu mereka saksikan. Sang nahkoda kemudian menyerahkan semua barang dagangan milik Sinbad yang selama ini disimpan rapi di dalam kapal. Sinbad membuka salah satunya, mengambil sehelai pakaian indah, lalu menghadap Raja Maharajan dan memberikannya sebagai hadiah. Raja Maharajan kagum mendengar bahwa kapal yang pernah membawa Sinbad kini singgah di negerinya. Setelah memastikan bahwa semua cerita Sinbad benar, sang raja menghadiahkan emas, perhiasan, dan barang dagangan berharga kepada Sinbad dan teman-teman pedagangnya dari Baghdad. Beberapa hari kemudian, ketika rombongan saudagar itu bersiap kembali ke tanah air, Sinbad memohon izin untuk ikut berlayar bersama mereka. "Wahai Raja yang mulia," katanya, "izinkan hamba kembali ke negeri kelahiran hamba, agar hamba dapat bertemu keluarga dan orang-orang yang hamba cintai."
Raja Maharajam tersenyum bijak. "Pergilah wahai Sinbad, semoga perjalananmu diberkahi Allah. Engkau telah menunjukkan bahwa kesabaran dan keteguhan hati akan membawa manusia pada keselamatan." Sebelum berangkat, sang raja memberikan hadiah tambahan berupa emas dan perhiasan. Sinbad berterima kasih dengan penuh takzim, lalu naik ke kapal bersama rombongan saudagar. Kapal berlayar menembus samudra luas. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Pulau demi pulau mereka lewati, hingga akhirnya, atas izin Allah, kapal itu berlabuh di pelabuhan Basra dengan selamat. Dari Basra, Sinbad melanjutkan perjalanan darat menuju Baghdad. Ketika tiba di rumahnya, kabar kepulangannya segera tersebar ke seluruh kota. Sanak saudara, sahabat, dan tetangga berdatangan dengan gembira. Mereka semua mengira Sinbad telah lama meninggal di lautan. Kini ia kembali, bukan hanya hidup, tetapi juga kaya raya. Dari harta hasil dagangan dan hadiah Raja Maharajan, ia membangun rumah megah, mempekerjakan banyak pelayan, dan hidup makmur. Namun, Sinbad tidak sombong. Ia sering memikirkan betapa besar kuasa Allah yang telah menyelamatkannya dari maut dan mengubah hidupnya. Dalam setiap doanya, ia selalu mengucap syukur. Setelah mengakhiri kisahnya, Sinbad si pelaut memandang Sinbad si kuli dengan senyum hangat. "Demikianlah sahabatku," katanya, "itulah kisah perjalananku yang pertama. Besok, insya Allah, aku akan menceritakan kepadamu perjalanan keduaku yang tak kalah menakjubkan." Sinbad si pelaut kemudian memerintahkan pelayannya untuk menghidangkan makanan dan minuman bagi para tamu. Kepada Sinbad si kuli, ia memberikan sebuah kantong berisi emas sebagai tanda persahabatan. "Terima kasih atas kesediaanmu mendengarkan ceritaku hari ini. Datanglah besok untuk mendengar kisah selanjutnya," ucapnya. Sinbad si kuli menerima pemberian itu dengan rasa haru, mengucap terima kasih lalu berpamitan pulang. Di sepanjang jalan, pikirannya terus merenung tentang kekuasaan Allah yang tak terhingga dan rahasia takdir yang hanya diketahui olehnya. Malam itu, ia tertidur pulas di rumah sederhananya, dengan hati penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat kisah perjalanan pertama Sinbad si pelaut.